Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Hasan dengan NIM 242180109. Prodi saya yaitu PGS D kelas 4C. Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan materi IPAS bab 5 topik A, yaitu bagaimana bernapas membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam video ini saya juga akan melakukan eksperimen menggunakan media simulasi paru-paru dari botol dan selang yang lebih mudah untuk memahami cara kerja pernapasan. Bernapas adalah proses menghirupnya udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Oksigen yang sangat penting bagi tubuh kita karena digunakan untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, belajar, bermain, bahkan saat kita berpikir dan tidur. Tanpa oksigen yang cukup, tubuh kita tidak bisa bekerja dengan baik dan terasa lemas. Organ pernapasan manusia terdiri dari berbagian, yaitu tenggorokan, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pertama, hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi menyaring udara, debu, dan kotoran agar tidak masuk ke paru-paru. Kedua, tenggorokan. Tenggorokan berfungsi sebagai saluran penghubung hidung ke paru-paru. Udara yang masuk akan melewati tenggorokan sebelum sampai ke paru-paru. Ketiga, paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan. Di dalam paru-paru terdapat bagian-bagian kecil yang disebut alveolus. Disinilah terjadi pertukaran gas, yaitu oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkannya. Darah kemudian membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sel-sel tubuh menggunakan oksigen sebagai menghasilkan energi. Setelah itu karbon dioksida sebagai sisa akan dibuang kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Selain itu, dalam proses pernapasan juga terdapat otot-otot yang sangat penting, yaitu diafragma. Diafragma adalah otot yang berada di bawah paru-paru yang membantu proses masuknya keluarnya udara. Sekarang saya akan menunjukkan media simulasi paru-paru yang saya gunakan. Alat ini dibuat dari botol plastik, selang, dan balon. Botol sebagai rongga dada, selang sebagai saluran pernapasan seperti tenggorokan, dan balon sebagai paru-paru. Sedangkan balon yang menutupi bagian bawah berfungsi sebagai diafragma. Dengan alat sederhana ini, kita bisa melihat bagaimana paru-paru bekerja saat kita bernapas. Sekarang akan kita mulai eksperimennya, yaitu pertama-tama kita akan menarik bagian bawah balon, yaitu diafragma, ke bawah. Lihatlah perbedaannya. Perbedaannya yaitu balon yang ada di dalam botol akan berubah menjadi besar, yaitu diafragma akan bergerak ke bawah sehingga rongga pada dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Sekarang kita akan mendorong balon ke bagian bawah botol ke ruang dalam botol menjadi lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, dia akan mengecil, tidak membesar. Pada saat kita menghembuskan napas, diafragma bergerak ke atas sehingga rongga dada mengecil dan udara keluar dari paru-paru.
Dari simulasi ini, kita dapat memahami bahwa paru-paru tidak bisa mengembang dan mengepis sendiri, tetapi dibantu oleh gerakan diafragma. Perubahan ukuran rongga dada sangat berpengaruh terhadap keluar masuknya udara. Semakin besar ruang di dalam rongga dada, semakin banyak udara yang masuk. Sebaliknya, jika ruangnya mengecil, udara akan keluar. Dari penjelasan dan eksperimen ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bernapas sangat penting bagi kehidupan kita. Pernapasan membantu tubuh menjadi oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Tanpa energi, kita tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kita bisa menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara berolahraga secara teratur, menghindari polusi udara, dan tidak merokok, menjaga kebersihan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan menambahkan pengetahuan kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.